Karena selama ini kita lihat berkali-kali amandemen dibuat, tapi tanpa kajian yang radikal, kajian yang mendalam. Padahal mengamandemen konstitusi artinya membongkar kembali substansi genealogi dari ide kemerdekaan. Kan itu intinya tuh. Jadi kenapa kita bolak-balik bongkar pasang konstitusi? Karena tidak pernah tiba pada pembicaraan yang betul-betul filosofis, yang betul-betul mendasar. Jadi undang-undang dasar di amandemen tanpa ide yang mendasar, kan itu akibatnya sekarang kita compang-camping dalam segala soal. Hal yang sama juga sebetulnya kritik saya terhadap fakultas-fakultas hukum di Indonesia yang pelajaran legal filosofinya itu mungkin satu semester dan itu di ujung sekali itu sekedar untuk nambah kredit SKS. Padahal hukum tata negara apalagi dasar-dasar filsafat barat, terutama filsafat barat, karena konstitusi adalah tradisi barat, itu mesti dikenal dengan baik. Saya membaca banyak buku yang ditulis oleh dosen fakultas hukum tata negara yang sepotong-potong menerangkan soal John Locke, sepotong-sepotong menerangkan soal Jean-Jacques Rousseau, sepotong-sepotong menerangkan soal Aristoteles, sepotong-sepotong menerangkan soal macam-macam sepotong-sepotong. Jadi kita mesti periksa kurikulum apa yang menyebabkan kita gagal untuk mengulas konstitusi secara komprehensif. Anda bayangkan misalnya konstitusi Amerika itu berkembang terus teorinya, diulas dengan cara yang sangat mutakhir, pakai metode dekonstruksi, postmodernism, feminist legal theory, environmental disiplin. Jadi kita dapat satu konstitusi yang dikeroyok dengan akal pikiran itu. Karena itu konstitusi Amerika itu betul-betul kuat karena menyatu dengan kegiatan akademis, menyatu dengan aktivitas sosial, menyatu dengan aktivitas politik. Jadi itu yang tidak terjadi di kita. Nah sekarang ada ide untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, atau ada yang punya ide mengembalikan ke naskah aslinya, tapi sekedar ribut-ribut, bukan satu pikiran yang utuh dengan proposal yang kuat. Jadi saya mulai aja dengan kritik itu dulu. Jadi saya kasih kritik pertama bahwa dunia kampus juga tidak punya interest untuk melakukan kajian konstitusi. Dari awal kampus-kampus fakultas hukum kita itu sebetulnya tidak mengajarkan ilmu hukum, tapi yang diajarkan di situ adalah undang-undang, bukan hukum sebagai pengetahuan, tapi undang-undang. Karena itu mungkin lebih tepat kalau fakultas hukum diganti fakultas undang-undang, FUU. Oke ya, saya mulai pelan-pelan. Konstitusi kita, saya baca pembukaan undang-undang dasar kita itu penuh dengan permenungan filosofi. Walaupun di dalamnya orang masih, atau saya minimal masih bisa melihat kontradiksi di dalam penyusunan argumentasi. Tetapi semangat untuk merdeka, semangat untuk mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang berdaulat, semangat untuk memulai mengatur diri sendiri dengan pemerintahan baru, itu jelas terbaca sebagai ledakan pikiran. Ledakan pikiran, saya pakai istilah itu. Karena selama debat tentang konstitusi, kita tidak melihat orang bersopan-sopan di dalam debat itu, sama seperti kalau sekarang ini sopan-sopan. Itu betul-betul ditumpahkan seluruh ensiklopedia dunia, mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, dari Musakir yang pernah jadi rektor UII, sampai pada pikiran-pikiran Bung Karno yang betul-betul sangat kiri, itu ditampilkan utuh. Ada pikiran Hatta, ada pikiran sosialisme Eropa, ada pikiran, bahkan ada pikiran untuk mengembalikan Indonesia pada sistem kerajaan, sistem kesultanan, pikiran Islam. Jadi ada pergumulan di situ di dalam upaya untuk mencari saripati dari atau esensi dari negara yang akan dibentuk.
Jadi di dalam pembukaan tentu itu 4 alinea hanya dikatakan secara sangat singkat, tetapi dengan latar belakang yang kuat, hasil perdebatan. Jadi mukadimah dan batang tubuh itu adalah hasil perdebatan yang panjang sekali, dan kita bisa baca di dalam naskah risalah perdebatan pembuatan konstitusi. Nah, saya bikin dulu sinopsisnya ya. Pertama di situ dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi dari awal ada klaim bahwa merdeka itu adalah bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi hal yang kita ingin ambil karena itu hak kita. Nah, hak itu tidak ada di kita, karena itu kita mau ambil itu. Jadi nanti kita bisa debatkan apakah itu hasil dari diplomasi, apakah itu hasil dari perjuangan senjata, itu soal sejarah. Tapi soal filosofi dari pembukaan itu, bahwa itu adalah hak segala bangsa. Artinya sebelum Indonesia merdeka, proponen-proponen, pemikir-pemikir bangsa ini sudah mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan dunia, dari revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Dr. Sun Yat-sen, segala macam itu. Jadi dalilnya jelas bahwa mereka paham tentang keadaan dunia dan mengambil momentum untuk mengikatkan diri pada ide kemerdekaan. Nah, itu dimulai dengan hak segala bangsa. Jadi itu deklarasi universalnya itu adalah hak segala bangsa. Nah, karena dia hak segala bangsa, maka dia dalam taruhan apapun harus direbut. Nanti ada debatnya, ini direbut apa diberikan oleh Jepang, segala itu soal lain ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa dalil kita kuat bahwa ini adalah hak segala bangsa. Nah, oleh karena dia adalah hak segala bangsa, dia mesti dimanifestasikan di dalam pemerintahan yang mandiri, pemerintahan yang otonom. Karena itu kemudian paragraf berikut mengatakan bahwa demi menyelenggarakan hak segala bangsa itu, maka dibentuklah pemerintahan negara Indonesia yang berdaulat. Jadi negara kita berdaulat keluar. Prinsip itu saya mesti pastikan dulu bahwa jangan orang anggap bahwa yang berdaulat adalah negara, karena disebut membentuk negara Indonesia yang berdaulat. Berdaulat itu bukan negara yang berdaulat, karena kemudian di dalam paragraf berikut disebut negara Indonesia berbentuk republik dan berasaskan atau bernafaskan atau berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi awalnya dulu saya mau terangkan bahwa kita memiliki kedaulatan rakyat, disebut di dalam pembukaan itu dalam konstitusi. Nanti orang mengatakan negara berdaulat keluar, tetapi ke dalam yang berdaulat adalah rakyat. Ini poin dasarnya. Jadi pembukaan itu membedakan antara berdaulat keluar sebagai pernyataan kepada bangsa bahwa kita negara berdaulat, membentuk pemerintahan yang mandiri, independen, tetapi ke dalam kita memiliki kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan negara, bukan kedaulatan raja, bahkan bukan kedaulatan Tuhan. Kontroversinya sering di situ kan. Nanti dianggap bahwa tapi kita kan menyebut berdasarkan ketuhanannya, iya itu bisa bicarakan. Tapi itu poin pertama saya, bahwa pembukaan itu memastikan filosofi bahwa kita ingin agar supaya hak kemerdekaan itu kita peroleh. Kalau kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be worn every day by the effort of each and the union of all. Jadi semangat itu yang saya anggap melekat secara utuh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mengerti politik dunia, kita memahami sejarah dunia, karena itu para penandatangan, para pendiri awal Republik memastikan diri bahwa kita perlu membentuk pemerintahan yang independen. Itu pengantar saya.